Kembali bersama kami, Saudara. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo buka suara soal isu mutasi sejumlah aparatur sipil negara di kementeriannya terkait dengan bocornya surat perjalanan dinas ke Amerika Serikat. Usai rapat kabinet di Istana, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo membantah mutasi di kementeriannya karena bocornya surat dinas tersebut. Dodi menyebut mutasi merupakan hal yang biasa terjadi. Sebelumnya beredar narasi yang menyebut ratusan ASN Kementerian PU dimutasi ke sejumlah daerah buntut bocornya surat perjalanan dinas Dodi ke Amerika Serikat. Dokumen itu jadi sorotan publik karena nama istri dan anaknya ikut dalam perjalanan dinas itu. Tak hanya soal mutasi, Dodi juga membantah isu yang menyebut keponakannya diangkat sebagai salah satu komisaris BUMN. Terkait dengan bocornya surat nggak ada. Kalau mutasi itu benar Pak? Mutasi kan biasa aja. Pegawai gue 38.600 bisa nggak boleh mutasi ya? Tapi berarti bukan karena isu yang surat bocor? Nggak ada. Pak, yang komisaris jadi ponakan apa Pak? Komisaris jadi ponakan Gue kasih sayembara. Kalau lu bisa buktikan, gue kasih lumroh. Sak keluarga lu semua. Itu bukan ponakan apa Pak? Bukan sayembara tuh, gue kasih waktu sebulan. Berarti bukan ponakannya Pak? Ya, lu pikir sendiri dah. Sebelumnya, Menteri PU Dodi Hanggodo jadi sorotan usai surat dinas ke Amerika Serikat bersama dengan istri dan anaknya tersebar di media sosial. Sekretaris Jenderal Kementerian PU saat itu, Apri Artoto menjelaskan, nama istri dan anak Menteri PU dalam surat dinas tercantum untuk keperluan pembuatan visa. Namun, biaya perjalanan dinas ke Amerika Serikat untuk keluarga menteri tidak menggunakan APBN, melainkan melalui dana pribadi. Dalam list itu ada anggota keluarga. Itu memang di dalam di dalam komunikasi kami dengan Kementerian Luar Negeri dalam rangka pengurusan visa. Itu sebaiknya memang dijadikan di dalam satu daftar. Pembiayaan terhadap keluarga itu tidak akan menggunakan dana APBN. Kalau memang terjadi ada pemberangkatan dari anggota keluarga, maka pembiayaan akan menggunakan dana pribadi. Sementara itu, saat meninjau jembatan Enang-Enang di Benar Meriah Aceh 10 Juli lalu, Menteri PU Dodi Hanggodo juga menjelaskan alasannya batal ke Amerika Serikat. Ia menyebut dirinya lebih memprioritaskan tinjauan ke jembatan Enang-Enang yang dibangun atas swadaya masyarakat usai banjir bandang. Berdasarkan surat dinas yang tersebar, Dodi dijadwalkan hadir dalam high-level meeting on the midterm review of the new urban agenda di markas PBB New York. Mungkin bisa diklarifikasi apa? Kunjungan ke Amerika Pak. Enggak jadi kan lebih penting kesini gua. Nah, artinya Penting kayak enang-enang artinya batal Pak ke sana. Batal. Bapak mau ke NTB nih sekarang? Enggak batal. Kalau ke Amerika batal karena saya lebih pentingkan ke enang-enang nanti kemudian ke Agam. Ya, luar biasa Pak. Daripada ke enang-enang bagusan, daripada ke sana bagusan ke enang-enang. Lagi aja udah balik ke Amerika. Ayo Pak. Berarti soal surat itu gimana sih Pak? Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo tengah menjadi sorotan publik terkait mutasi massal ASN di lingkungan Kementerian PU. Kebijakan ini memicu polemik karena beredar bersamaan dengan bocornya dokumen rencana perjalanan dinas Menteri PU beserta keluarga ke Amerika Serikat. Lebih lengkap saya akan bahas ini bersama Media Wahyudi Askar, Direktur Kebijakan Publik Selios Mas Medi. Selamat sore dengan Tifal di sini. Selamat sore, Mas. Hal apa yang Anda cermati dari respons dari Menteri PU tadi? Ya, saya kira ada persoalan etika yang sangat parah ya di antara pejabat publik kita. Karena dari tadi yang diulas ada hukum sebab akibat sebetulnya bahwa mutasi ini dari kesan publik ya tidak bisa dipisahkan dari kasus yang mencuat selama beberapa hari terakhir soal adanya kop negara yang di dalamnya ada kepentingan pribadi gitu. Jadi dari etika penyelenggara negara ada persoalan tentu saja. Saya hanya ingatkan juga berdasarkan regulasi, kop negara itu bukan milik pribadi.
Jadi tidak bisa sekedar dimasukkan begitu saja, entah itu untuk pengurusan visa, termasuk juga untuk perjalanan ke luar negeri, memasukkan anggota keluarga itu tidak diperbolehkan. Karena lembar surat berkop negara itu kan membawa nama republik ya. Jadi penggunaannya semata-mata untuk kepentingan negara. Nggak boleh untuk kepentingan anak, saudara, kepentingan pribadi, dan lain-lain. Tapi kalau Jadi kemudian ini terkait dengan sudah- mutasinya, karena kan sudah disampaikan kepada wartawan itu tadi bahwa tidak ada kaitannya, bahkan itu haknya sebagai menteri melakukan mutasi itu tadi, Mas. Iya, tapi kan mutasi setelah ini terjadi kan publik bertanya ya, kenapa kemudian direspon dengan mutasi. Saya hanya berharap Bapak Ibu yang ada di Kementerian PU juga bersuara, ASN-ASN-nya. Kalau seandainya mutasi itu terjadi karena retaliasi ya, mutasi balasan atas dasar dugaan pelanggaran yang dilakukan ASN, maka sebetulnya kita bisa lihat kembali siapa yang melakukan pelanggaran. Apakah menterinya ataukah betul ASN-nya. Dan menurut hemat saya, dari apa yang menyebar isunya di publik, lagi-lagi sebetulnya semua balik ke regulasi. Yang ingin betul-betul kami tanyakan kepada Menteri PU adalah, apakah mutasi itu betul-betul berdasarkan kompetensi kinerja, kebutuhan organisasi, atau tindakan yang semena-mena terhadap pegawai yang dianggap terlibat dalam bocornya surat tersebut. Sehingga ekspektasi Kalau Anda, terjadi- penjelasan apa yang perlu disampaikan oleh Menteri PU? Saya kira Menteri PU sudah menyanggah ya, tapi kan publik merasa ini sangat janggal sekali. Bayangkan Mas, ratusan PNS dimutasi bersamaan, kemudian jawaban beliau seperti tadi. Itu sangat-sangat tidak elok sebetulnya. Apalagi mutasinya kalau kita lihat ya Mas, itu mutasinya sebagian besar ke Indonesia Timur. Jadi lebih kepada mutasi yang bersifat punishment ya. Itu yang dibaca oleh publik. Makanya menurut saya ada lembaga internal negara yang bisa melakukan intervensi, saya kira mulai dari Kementerian PAN RB termasuk Kemendagri, berkoordinasi tentu saja, dan saya kira Pak Presiden juga perlu menegur menurut saya tindakan-tindakan seperti ini, karena tidak hanya memicu kegaduhan di publik ya, tetapi mutasi ini terjadi di tengah banyak sekali hal-hal penting krusial lain yang harus dilakukan. Ini persoalannya kan sederhana, awalnya karena surat yang bocor, terus kemudian heboh, kemudian tiba-tiba ada mutasi ratusan orang begitu. Anda membaca Jadi, termin, walaupun kemudian ya- sudah dibantah oleh Menteri Dodi bahwa itu ada kaitannya. Ya, lagi-lagi karena saya bukan orang pemerintahan ya, ada lembaga pengawasan pemerintah yang harus melakukan intervensi lebih jauh sebetulnya apa yang terjadi. Cuman yang saya khawatir Mas, terus terang ini lebih kepada dampak tidak langsungnya ya. Ketika kesan hari ini bahwa yang dimutasi ratusan orang itu adalah karena bocornya surat itu kan yang ditangkap oleh publik hari ini. Maka pelajaran yang akhirnya diambil adalah banyak ASN yang nggak berani jujur sekarang. Gara-gara itu takut untuk kritis, takut mengungkap kebenaran, takut dimutasi ke Indonesia Timur begitu. Jadi apa yang terjadi beberapa hari terakhir berkaitan dengan Kementerian PU ya, saya kira harus dijawab oleh pemerintah, dan menurut saya jawaban-jawaban dari Kementerian PU kurang elok ya, dan harus direspon oleh lembaga-lembaga lain, terutama lembaga di atasnya. Saya berharap ini segera bisa ditemukan Mas solusinya. Kalau ada pelanggaran yang mungkin dilakukan oleh Pak Menteri, ada potensi abuse of power berkaitan dengan ini, maka sebetulnya itu bisa dilakukan langkah lanjutan oleh ASN yang bersangkutan dengan mendorong pengaduan ke Ombudsman dan beberapa langkah yang lain. Tetapi lagi-lagi ya, ASN ini berada di posisi yang lemah Mas dalam konteks ini, begitu Mas. Dengan pola yang walaupun kemudian sekali lagi sudah dibantah oleh Menteri PU ada kaitannya dengan surat yang heboh di media sosial itu, pola-pola semacam ini, masalah mutasi ini bukankah hal yang juga lumrah sebagai bagian dari evaluasi dan pengembangan struktural juga Mas? Mutasi itu hanya salah satu ya dari banyak cara melakukan efisiensi birokrasi, peningkatan kinerja pegawai. Dan ada aturannya Mas, peraturan nomor 17 kalau tidak salah tahun 2020 berkaitan dengan mutasi ini. Cuman kan yang jadi pertanyaan, ini mutasi terjadi persis setelah surat ini beredar. Dan itu ratusan orang begitu ya. Jadi perlu ada lembaga independen lagi-lagi menurut saya yang perlu mendeteksi ini. Karena ini hak
dari ratusan orang tersebut ya yang sayangnya dimutasi ke Indonesia Timur begitu Mas. Jadi untuk mengatakan bahwa wah ini kan hak saya melakukan mutasi, nggak bisa begitu juga. Mutasi itu ada aturan undang-undang, peraturan pemerintah yang melekat di dalamnya. Apakah betul karena kebutuhan di Indonesia Timur itu? Apakah betul karena aturan jenjang karir pegawai yang bersangkutan? Apakah betul karena itu? Nah, ini yang jadi pertanyaan publik. Jadi saya harap ya ASN bisa bersuara, entah itu selaku kolektif, entah itu lewat Korpri, ataupun mungkin ASN yang bersangkutan kemudian bisa menyampaikan hal ini kepada lembaga-lembaga tertentu agar ini bisa ditindaklanjuti. Begitu Mas, semoga bisa menjawab. Baik, Mas Bedi, terima kasih banyak sudah berbagi pandangan bersama kami kali ini. Selamat sore, Mas. Selamat sore, Mas.